Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Amar Ma'ruf dari Administrasi Publik Reguler 4. Saya akan menjelaskan apa itu perangkat desa secara umum dan secara detail. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Perangkat desa terdiri dari atas sekretaris desa, yakni sekretaris desa, kepala urusan keuangan desa, kepala urusan perencanaan, kepala urusan tata usaha dan umum. Yang kedua, pelaksanaan kewilayahan, yakni kepala dusun atau sebutan lain. Ketiga, pelaksanaan teknis, yaitu kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan. Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu dalam kepala desa. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: menyelenggarakan pemerintahan desa seperti tetap praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, melaksanakan pembangunan seperti membangunan sarana prasarana perdesaan dan membangun bidang pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya. Tugas sekretaris desa. Pertama, sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. 3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, sekretaris desa mempunyai fungsi, yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Yang ketiga adalah kepala urusan. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi, pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mempunyai fungsi. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi, perangkat desa. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran, pendapatan, dan belanja desa. Selanjutnya, kepala seksi. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mempunyai fungsi. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja, rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertahanan. Selanjutnya, kepala dusun. Kepala dusun kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas wilayah yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Elvariana. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disingkat dengan istilah BPD. Jadi, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD juga dapat dianggap sebagai parlemennya desa.
Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang dipilih berdasarkan keterwakilan rakyat dan ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jadi BPD juga menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat atau warga desa pada kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dan melaksanakan program pembangunan desa agar mampu mewujudkan tata kelola pembangunan yang baik di suatu daerah atau desa. Serta BPD juga mengawasi proses pembangunan dan kinerja kepala desa dalam seluruh aspek. Kemudian adapun wewenang BPD antara lain, yang pertama yaitu membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, kemudian melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Kemudian mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Jadi jika suatu kepala desa ingin diberhentikan, BPD itu dapat mengusulkan. Kemudian BPD juga mempunyai tugas atau wewenang untuk membentuk panitia pemilihan kepala desa. Kemudian yang terakhir yaitu menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Badan Permusyawaratan Desa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiati, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik, kelas reguler 4. Di sini saya akan menyampaikan persyaratan umum bakal jadi kepala desa. Yang pertama, warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, berpendidikan paling rendah, tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. Kelima, berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar. Keenam, bersedia dicalonkan menjadi kepala desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon kepala desa. Ketujuh, sehat jasmani dan rohani. Yang kedelapan, tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kesembilan, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Ke-10, tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ke-11, tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan. Ke-12, sanggup dan bertempat tinggal dan menetap di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai kepala desa. Baik, itulah tadi penyampaian dari saya mengenai persyaratan bakal jadi kepala desa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahayu Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan dana alokasi desa. Langsung saja, permasalahan kemiskinan tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja. Daerah pedesaan pun mengalami permasalahan tersebut. Salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan tersebut yaitu melalui dana alokasi desa. Alokasi dana desa tersendiri adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Desa memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah kota sebagai pusat pertumbuhan, yakni dengan memberikan atau menyalurkan bahan baku ke kota dan juga sumber daya manusia perkotaan. Oleh karena itu, perlunya adanya pensejahteraan masyarakat desa untuk keberlanjutan kegiatan-kegiatan yang menunjang wilayah tersebut. Terdapat banyak desa yang memiliki potensi-potensi yang tidak dikembangkan secara langsung tetapi tidak dapat diolah karena tidak memiliki cukup dana untuk mengolahnya. Dengan adanya dana desa ini, dana desa tersebut dapat membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Namun dalam pengelolaan dana desa terdapat beberapa masalah yang sering muncul di kebanyakan desa. Masalah pertama yakni regulasi. Masalah ini muncul karena belum lengkapnya regulasi dan petunjuk pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga laporan pertanggungjawaban desa tidak aktif. Yang kedua adalah potensi masalah dalam tata laksana, yaitu kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa. Tidak adanya acuan dalam penyusunan APBN desa menyebabkan tidak tergambarnya kebutuhan suatu desa. Ketiga adalah pengawasan masih adanya pemerintah daerah yang tidak memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pembuatan kegiatan pengawasan. Terakhir, yang keempat yaitu potensi masalah sumber daya manusia atau SDM. Hal ini terjadi antara lain tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi maupun penipuan yang memanfaatkan lemahnya aparat desa. Sekian dan terima kasih pembahasan saya tentang permasalahan alokasi dana desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.